puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Boleh saya minta semua kita sama-sama kita bangkit berdiri, karena cuma satu ayat. Kita mau membacakannya dengan suara yang lantang, dengan suara yang tegas. Oke. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, 1, 3. Namun ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara, berapa hari kemarin pembacaan firman Tuhan kami secara rutin di doa hamba Tuhan persekutuan pagi, tiba di pembacaan Yohanes pasal yang ke-11, saudara, dan ketika membaca ayat-ayat ini, sampai di ayat ini, saudara, spontan Roh Kudus ngomong buat saya, spontan seperti ada sebuah sense dalam hati saya, dan Tuhan ngomong gini, Ewin, lihat kan, oke, penundaan itu bukan berarti bahwa aku tidak memperhatikan. Ewin, lihat, penundaan bukan berarti bahwa aku menjawab tidak. Ewin, lihat, penundaan bukan berarti bahwa aku menolak. Tapi penundaan dari saya karena ada maksud saya yang lebih besar. Wah, keren banget. Jadi saudara, karena itu malam hari saya bawa khotbah di Youth firman Tuhan dengan judul Delay is not denial. Semua katakan delay. Tahu delay ya? Delay. Weh, kita punya pesan delay ya, itu delay itu. Oke, delay jadi penundaan, keterlambatan. Tapi ini bukan penundaan, ini bukan keterlambatan karena diri kita. Bukan, saudara, ini delay yang disengaja oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, delay is not denial. 3. Ya. Pakai embel-embel ya. Delay is not denial. What more with you? Itu memang benar-benar British English yang benar gitu. Oke. Jadi tepuk tangan buat dia yang British Englishnya benar. Haleluya, haleluya. Penundaan bukan penolakan. Saudara, saya percaya bahwa semua kita yang hadir malam hari ini tidak suka yang namanya penundaan, ya toh? Waktu nembak cewek, kapan jawab? 3 hari lagi. Janganlah sekarang, ya kan? Jujur ya kan? Betul, ya kan? Apalagi kalau belanja di toko warna orange itu, pas ini lama pengiriman 5 hari, lama banget, ya kan? Maunya ya kalau bisa langsung pesan, klik, hadir langsung di tempat, bisa pakai pintu ke segala tempat, punya Doraemon langsung, ya kan? Semua kita nggak suka yang namanya lama, penundaan, betul, lambat. Karena memang kita hidup di era semua serba instan, semua serba cepat, makanan pun semua serba fast food. Sekarang kalau mau ke McD, sudah ada stiker itu drive thru, tinggal masuk prak, pesan, tik, bungkus, pak, pulang makan, pum, selesai. Ya kan? Yang suka make di sini pasti banyak, saudara. Oke? Kenapa? Karena menanti atau menunggu itu pekerjaan yang amat sangat membosankan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iya. Menunggu, saudara, enggak enak. Ya kan? Saudara, saya dengan istri kakak cewek kami sering masalah timbul soal yang kayak gini. Lama sekali, cepat sedikit, lama sekali. Ya. Karena memang menunggu itu tidak enak, saudara, ya kan? Amin. Butuh kesabaran untuk melewati proses yang namanya penundaan, delay, butuh kesabaran. Jadi kalau orang yang gak sabaran, kadang-kadang kalau pesawat delay, bisa dimaki-maki itu maskapai, ya. Banyak minta kalau delay 5 menit, mintanya ganti kompensasi nasi goreng spesial ayam. Enak kali, ya kan? Karena memang orang tidak suka yang namanya penundaan. Nah, saudara, penundaan tidak sama dengan penolakan. Penundaan tidak sama artinya dengan penolakan. Oke, ingat ya, bilang kiri kanan, penundaan tidak sama dengan penolakan. Dengan kata lain, penundaan itu bukan berarti jawaban yang Anda dapatkan adalah tidak. Sekali lagi, penundaan bukan berarti bahwa jawaban yang Anda dapatkan adalah tidak. Karena penundaan bukanlah penolakan. Jadi kalau nembak cewek 3 hari dikasih waktu, berarti dijamin Anda pasti nggak ditolak. Amin. Aminnya kecil karena semua ditolak. Oke, ya. Yang hihi paling besar itu yang pernah tembak cewek. Makanya nggak pernah rasa menunggu. Haleluya. Kita kembali ya.
Oke, saudara, benar saudara. Oke. Sekali lagi dengan kata lain, penundaan bukan berarti jawabannya tidak, melainkan artinya tunggu, wait. Kenapa? Karena perlu persiapan, dan kita tahu kalau perlu persiapan, perlu kesiapan, berarti akan ada kejutan-kejutan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Iya. Jadi kalau Anda berdoa untuk sesuatu hal dan seperti Anda melihat kok semakin lama semakin kabur, semakin lama kok nggak ada jawaban, nanti dan tunggu. Kenapa? Karena Tuhan lagi bekerja di balik layar. Kenapa? Untuk kasih Anda kejutan-kejutan yang paling besar. Amin. Waktu Tuhan kasih boom, Anda bilang wow. Amin. Iya kan? Ya kalau Anda berdoa 1 bulan mundur, Pastor An bilang pray until something happen. Kayak berdoa sampai sesuatu terjadi, berdoa terus, ya kan, minta. Oke, tapi jangan minta yang aneh-aneh ya, saudara. Oke, pasti jawabannya tidak gitu. Kalau Anda berdoa dengan tujuan yang mulia, semakin lama Anda berdoa seperti kayak semakin kabur, nantikan jawaban Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sementara bekerja di balik layar untuk kasih Anda kejutan yang besar. Haleluya. Oke, jadi bilang buat orang kiri kanan, bersabar. Orang tua bilang sabar itu subur. Tidak sabar masuk sabar itu subur, nggak sabar masuk kubur. Kenapa? Maksudnya gini saudara. Oke, kadang-kadang orang yang nggak sabaran justru dia lakukan hal-hal yang salah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu hasilnya bisa beda, fatal. Kita cuma ingat waktu Tuhan bilang ini, Abraham, oke, kamu akan punya anak gitu. Anak bukan dari perempuan lain, anak dari istrimu Sarah. Yes Lord. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada anak enggak? Ada. Memang Alkitab enggak catat. Tapi saya yakin waktu itu Sarah bilang gini buat Abraham. Abraham, ini orang pun ya. Abraham, ya kan? Ampi. Ya kan? Ampi. Tuhan kan bilang nanti punya anak. 15 tahun nih. Ambil ini Hasna, oh ya, Hagar maksudnya, Hagar ya kan. Ambil ini Hagar, ini budak saya. Kamu tidur dengan dia supaya kita bisa punya keturunan. Dalam tanda kutip Sarah seperti ingin menolong Tuhan. Dengar, Tuhan gak butuh pertolongan kita. Kita yang perlu ditolong sama Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi akhirnya Hagar dikasih buat Abraham. Sarah bilang, ini ambil Hagar, kamu tidur dengan dia biar kita bisa punya keturunan. Karena Abraham dan Sarah tidak sabaran, tidak menunggu jawaban Tuhan, tidak menunggu cara Tuhan, waktu Tuhan yang tepat, maka lahirlah Ismail. Dan semua kita tahu keturunan Ismail sampai sekarang selalu berkonfrontasi dengan keturunannya Ishak. Betul ya? Betul ya? Satu kesalahan, tidak sabar saja, kurang sabar saja. Kita lihat fatal dia punya akibat, saudara. Oke, dia bilang buat orang kiri kanan, sabar itu subur. Kita buka Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Dikatakan begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara tahu kerajinan ya? Tahu ya kerajinan? Ini bukan kerajinan tangan lalu bikin keranjang, bukan. Maksudnya tanpa pengetahuan, walaupun Anda rajin seperti apapun, oke, kalau Anda tergesa-gesa dari itu, Anda akan buat kesalahan. Anda akan salah langkah. Kata Amsal, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi tidak cukup hanya rajin, tapi timingnya harus pas. Amin. Oke, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Teman-teman, waktu saya sementara menyampaikan khotbah ini, Tuhan ingatkan saya gini, saudara. Ada orang-orang yang saya lihat sepertinya memaksa dirinya lebih. Dia terlalu memaksakan dirinya lebih untuk mengikuti irama orang-orang di sekitar dia. Padahal kita masing-masing bergerak dengan irama kita sendiri. Kadang-kadang 38. Kita pun tamangan 31 dia suka, besok anak 1. Ini orang gunung bicara, gitu. Lalu kita mulai paksakan diri, ya kan? Ya sudah, akhirnya tak ada rotan akar pun jadi, macam gitu, ya kan?
Ya pastor daripada lari kosong, buang bensin, sekarang bensin mahal. Ya apa yang di belakang ambil naik aja gitu ya kan. Jangan teman-teman, semua kita bergerak dengan irama kita masing-masing. Saya lihat ada orang-orang yang terlalu memaksakan dirinya. Teman-teman yang kuliah, contoh ya, maaf saya ngomong gini. Oke, Anda bekerja, Anda berusaha, Anda belajar sekuat mungkin. Oke, ada orang-orang yang saya lihat dia selesainya 4 tahun, tapi dia sampai sekarang belum kerja. Tapi ada orang-orang yang saya tahu hampir di DO dari kampus, tapi sekarang punya pekerjaan yang luar biasa. Serius, benar teman-teman, saya lihat. Tuh. Artinya apa? Jangan paksakan diri kita untuk bergerak dengan kecepatan orang lain. Masing-masing kita punya kecepatan sendiri. Yang paling penting adalah kita belajar peka melihat waktunya Tuhan. Oke, ini bukan berarti pastor bilang ini berarti ya sudah. Nanti tahun depan baru beta punya skripsi juga. Nanti tahun ini beta main-main dulu lah. Salah teman-teman, bukan itu maksud saya. Kita berusaha, kita bekerja semaksimal mungkin, kondisinya jangan dipaksakan. Oke. Segala sesuatu yang instan itu nggak baik, betul? Tapi faktanya banyak yang suka mie instan. Kayak gini, segala sesuatu yang instan, terlalu berlebihan dari itu nggak baik, nggak baik. Oke. Jangan mengerjakan sesuatu dengan cara membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang. Saya lihat, iya benar Tuhan. Makanya saudara, kadang-kadang kita tuh jadinya, kalau bahasa gaul anak sekarang bilang insecure. Waktu kumpul-kumpul semua alumni, kecil berapa? Mengapa sih ada epilepsi? Maksudnya belum ada gitu ya kan, cuma kata kayak orang epilepsi ya. Saudara, jangan insecure. Dalam Tuhan itu Anda harusnya secure. Amin. Sedikit insecure. Lihat teman yang sudah punya pekerjaan, Anda belum punya, Anda insecure. Jangan teman-teman. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah Anda tidak sia-sia. Masa depan Anda Tuhan sudah jaminkan, siapkan. Amin. Sia-sia dong Anda cari Tuhan, korbankan banyak hal buat Tuhan, tapi Tuhan gak perhatikan hidup Anda. Saya bilang Tuhan gak seperti gitu teman-teman. Tuhan tidak pernah PHP-in orang. Gak pernah saudara. Waktu dia berjanji, Tuhan pasti kasih. Amin. Makanya saya bilang penting memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Anda yang sudah selesai tapi belum punya pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan berjanji masa depan saya, masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan, master plan-nya Tuhan, rancangan masa depan saya itu masa depan yang cerah. Bukan madesu, madece. Masa depan cerah, bukan masa depan suram. Amin. Jadi bilang buat orang kiri kanan, masa depanmu masa depan yang cerah. Ingat teman-teman, do not compare your journey to other people. Okay? Do not running the race because you have your own race. Artinya apa? Jangan bandingkan Anda punya perjalanan, perjuangan dengan perjalanan orang lain. Jangan teman-teman. Anda tidak sementara menjalani balapannya mereka, karena Anda punya balapan sendiri. You have your own race. Amin. Maka saya bilang, jangan paksa. Ada orang yang bisa bergerak dengan kecepatan 60, Anda mungkin nggak bisa 60, Anda mungkin bisa 40. Bergerak. Yang penting yang Anda bikin itu maju. Amin. Kalau orang bisa berlari, Anda nggak bisa lari, Anda hanya bisa jalan. Yang penting yang Anda bikin itu Anda maju. Jangan diam di tempat. Kalau orang lain bisa jalan, Anda nggak bisa jalan, Anda merangkak aja. Yang penting yang Anda bikin itu maju. That's it. You have your own race. Anda punya balapan sendiri. Jangan pusing. Anda lagi balap. Wih, dia boleh mantap. Aduh, kalau beta kayak dia boleh pakai Lamborghini. Beta cuma Lamborghini. Jangan. Gini and Jono, ya. Jangan. Anda punya, you have your own race. Amin. Bilang buat orang kiri kanan, you have your own race. Anda punya balapan sendiri, Anda punya pertandingan sendiri, Anda punya perjalanan sendiri. Jadi jangan paksakan diri Anda. Maaf, kadang-kadang orang tua kita itu terlalu paksakan diri, membandingkan anaknya dengan anak tetangga, anak kakaknya, anak adiknya. Kamu nggak sama dengan anaknya tante Tasya misalnya, ya kan? Dia pintar tuh, kan kuliahnya lihat di UI. Kamu cuma Unpati. Halo, no matter what. Oke, Anda mau di UI, Anda mau di UP,
nggak ada masalah. Kalau Tuhan sertai Anda pasti sukses. That's it. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu aja. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan, please. Semua kita punya pertandingan masing-masing. Amin. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat 6 tadi, dan kita lompat ayat yang ke-15. Dikatakan begini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, kemudian ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Yesus ya, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu kata Yesus, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kadang Tuhan sengaja mengizinkan kita dan membuat kita menunggu. Tuhan sengaja ya buat kita menunggu. Oke. Kenapa? Tadi kata kita supaya kita belajar percaya. Kenapa? Supaya kita belajar berharap untuk Tuhan. Kenapa? Supaya kita belajar menanti waktu dan cara Tuhan yang tepat. Jadi jangan paksakan cara Anda. Saya bilang, yang instan itu enggak selamanya bagus. Kebanyakannya jelek. Oke, mau kaya dengan cara instan, makanya kode unyil, ya kan? Betul? Iya. Mau kaya dengan cara instan, akhirnya judi slot, ya kan? Lalu kejerat investasi bodong, ya kan? Itu karena ingin cepat kaya. Mau kaya? Kerja dong, ya kan? Bilang orang kiri kanan, mau kaya? Kerja dong. Lalu yang dibilang gini, ale lain. Jadi lewat penundaan dan menanti atau menunggu, sesungguhnya kita sedang diajar untuk percaya akan waktu dan cara Tuhan yang tepat. Amin. Cara Tuhan yang paling tepat, saudara. Oke. Tuhan itu lebih tertarik, kita sering ngomong ini, Tuhan itu lebih tertarik untuk membereskan dan memperbaiki karakter kita lebih dahulu sebelum Tuhan berkati kita. Lagi ya, Tuhan itu lebih tertarik memperbaiki karakter kita lebih dahulu sebelum Tuhan memberkati kita. Jadi kadang-kadang lewat penantian, lewat penundaan, lewat penungguan, waktu-waktu itu Tuhan lagi melatih karakter kita supaya apa? Waktu berkatnya dikasih buat kita, semua kita kedapatan siap. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak siap terima berkat Tuhan, mau yang instan, akhirnya waktu di atas dia jatuh. Kenapa? Karena nggak punya karakter. Dia punya banyak harta, tapi nggak punya karakter, makanya di atas pakai buat narkoba, pakai buat selingkuh, ya kan? Anda boleh pintar, yes. Pengetahuan, yes. Dengan pengetahuan, dengan skill, dengan kemampuan, Anda bisa punya posisi jabatan. Tapi seringkali kami bilang di tempat ini, karakter yang buat Anda tetap ada di atas. Itu yes and amen. Benar, saudara. Oke, Anda boleh pintar. Karena Anda punya kepintaran, skill, kemampuan, Anda bisa dapat posisi yang baik, bagus di kantor. Tapi please, tanpa karakter, nggak akan lama. Percaya. Bukti yang paling konkret yang sekarang lagi happening. Tahu happeningnya? Bang! Yang lagi happening ya kan? Seorang jenderal bintang 2, posisi bagus, tapi tanpa karakter. Hasilnya lihat. Betul ya? Betul ya? Dia bilang buat orang kanan, karakter itu penting. Ya, tunggu aja waktu Tuhan. Teman-teman yang paling konkret mungkin dalam Alkitab, kisah sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, Mesir itu negeri perbudakan. Amin. Tempat yang pahit, yang gak enak sama sekali. Perbudakan mana ada enak. Oke. Tapi Tuhan menjanjikan kemerdekaan. Tuhan menjanjikan tempat yang penuh berkat, tanah Kanaan bagi orang Israel. Oke. Namun kalau kita lihat pada prosesnya, Tuhan harus bekerja lebih keras untuk mengubahkan orang Israel untuk kasih keluar itu Mesir dari dalam hati orang Israel. Mengapa? Karena walaupun mereka secara fisik sudah keluar dari rumah perbudakan, dari tempat perbudakan, tapi mental karakter budak itu masih melekat buat mereka. Makanya Tuhan bilang 40 tahun you harus muter-muter lagi dulu baru kamu masuk di tanah Kanaan. Darah mudah saja bagi Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Mudah kan? 10 tulah, gampang aja. Tapi tidak mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari hidup orang Israel. Gak mudah.
Oke. Karakter yang bertahun-tahun dibentuk dalam hati kita yang salah itu nggak mudah dirubah. Makanya dari sekarang saudara, penting karakter itu dibangun karena butuh waktu bertahun-tahun. Orang Israel diproses 40 tahun lagi di padang gurun. Kenapa? Untuk mengeluarkan Mesir dalam hati mereka. Ini mental budak, mental yang harap gampang, yang kalau ketemu masalah langsung udah mundur aja. Ini mental budak kan? Yang segala sesuatu maunya instan, langsung ada solusi, nggak mau proses. Ini mental budak, ini mental Mesir. Dan Tuhan gak mau orang percaya, Tuhan gak mau anak Tuhan punya mental Mesir. Bilang ke kanan, Tuhan gak mau punya mental Mesir. Mental budak. Waktu ketemu masalah, yang dia salahkan orang lain. Ketemu masalah ini, kamu Musa, buat kita mati di padang gurun. Punya masalah, salahkan orang lain. Punya masalah, salahkan pemimpin di gereja. Punya masalah, salahkan PKS. Punya masalah, salahkan hamba Tuhan. Please deh. Kemarin di Komsel waktu saya ngajar, saudara, saya tahu ini Tuhan yang taruh perkataan ini buat saya, dan tiba-tiba saya langsung ngomong aja. Saya bilang buat mereka gini, teman-teman, hamba Tuhan itu bukan Superman ya, setuju ya? Kita bukan trading atau bukan. Hamba Tuhan bukan karakter superhero di Marvel atau DC, bukan, saudara. Hamba Tuhan bukan Superman, saya bilang. Justru kadang-kadang hamba Tuhan diperlakukan seperti permen. Habis manis sepadi. Setuju gak? Setuju gak? Itu fakta, teman-teman. Waktu butuh Tuhan, butuh hamba Tuhan, datang, cari, didoakan. Masalahnya didoakan, diselesaikan. Waktu dapat berkat, dapat pekerjaan, masalahnya selesai. Ke gereja enggak? Belum tentu. Pengalaman kami lihat ada orang-orang yang seperti gitu. Pas masalahnya selesai, dapatkan apa yang dia doakan, dia inginkan, dia lupa Tuhan, dia lupa rumah Tuhan. Makanya saya bilang, okay, please, okay, hamba Tuhan gereja, jangan diperlakukan seperti permen. Waktu butuh aja gitu datang, selesai itu pergi, hilang. Okay. Dikontak lagi nggak ada aktif nomornya. Okay. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Bilang buat orang ke kanan, itu bukan alih. Jadi saudara bayangkan, kalau dengan karakter Mesir yang masih melekat di orang Israel, mereka langsung masuk ke tanah perjanjian, jadi apa? Jadi bubur di sana, hancur-hancuran. Kan? Masalah sedikit berteriak Musa, masalah sedikit Amos, kan? Masalah sedikit teriak, ketemu sedikit bersungut-sungut, masalah sedikit bersungut-sungut, masalah sedikit menggerutu, masalah sedikit sama orang lain. Ini mental budak, ini mental Mesir. Dan yang kayak gini Tuhan gak mau. Percaya Anda gak bakalan siap diberkati Tuhan kalau Anda masih punya karakter seperti gini. Tapi saya berdoa di sini gak ada yang seperti gini. Amin. Nah, kita lanjut ya saudara. Jadi apa yang mesti kita hindari di masa-masa penundaan? Ini penundaan daripada Tuhan ya, bukan Anda yang menunda. Kalau Anda punya pekerjaan, kerjakan. Never, ini orang Seram bilang, never put off until tomorrow what you can do today. Yang percaya katakan amin. Ini pepatah bilang, oke? Kalau untuk Tuhan punya maksud dan rencana. Kalau untuk kita jangan ada. Oke? Orang Inggris bilang, never put off until tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa Anda kerjakan hari ini. Yang percaya katakan amen. Faktanya banyak yang menunda. Kalau dari Tuhan punya maksud. Kalau kita jangan tunda. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang mesti kita hindari di masa-masa penundaan. Yang pertama, perkataan-perkataan yang negatif. Waktu Anda lihat delay dari Tuhan, jangan Anda bersungut-sungut seperti orang Israel, mati di padang gurun. Harusnya perkataan yang positif yang keluar dari mulut Anda. Ketika Anda menanti jawaban doa tidak kunjung datang, dengar, yang bisa Anda kerjakan setiap hari untuk mengcounter penundaan adalah memperkatakan firman Tuhan. That's it. Tiap hari Anda bangun pagi, perkataan firman Tuhan. Saya pasti berhasil, saya pasti punya pekerjaan, saya pasti selesai tahun ini, saya pasti punya pekerjaan tahun ini. Setiap hari bangun pagi perkatakan.
Bukan hal-hal yang negatif, teman-teman. Kan? Bukan persungutan, bukan omelan, bukan ocehan. Oke? Tapi setiap hari deklarasikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan buat Yosua. Oke? Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Lalu perkatakan itu. Kenapa? Waktu orang tiap hari perkatakan, itu firman Tuhan menghidupi dia. Dan kalau dia berjalan dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan bilang, jadi enggak? Jadi karena Tuhan enggak pernah berbohong, teman-teman. Masalahnya Anda enggak pernah baca firman Tuhan, mau deklarasi apa gitu. Mau perkatakan apa gitu ya kan? Tiap hari baca Alkitab enggak? Enggak ada tangan yang terangkat. Di alam roh terangkat ya, puji Tuhan. Semua tangan di alam roh saya lihat terangkat semua, haleluya. Amin, ya kan? Oke. Perkatakan tiap hari hal yang positif. Oke. Tuhan, saya belum melihat, tapi saya percaya Tuhan sementara bekerja buat saya. Tuhan, saya belum melihat, tapi saya percaya Tuhan pasti kasih ini buat saya. Perkatakan tiap hari. Bukan, aduh, lama sekali Tuhan. Apa-apaan itu? Gitu ya. Semua yang positif. Okay. Semua yang baik, semua yang mulia, kata kitab yang patut disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan, kita perkatakan tiap hari. Amin. Makanya penting baca Alkitab, perkatakan firman Tuhan. Setiap janji Tuhan yang Anda temukan dalam Alkitab, perkatakan itu setiap hari, hidupi itu setiap hari. Jadi enggak, saya percaya pasti jadi. Oke. Dalam masa penundaan, hindari perkataan-perkataan yang negatif. Dalam masa penundaan juga yang kedua, oke, hindari sikap hati yang salah. Mengapa? Karena waktu orang menanti dan orang melihat tidak kunjung datang itu jawaban, orang bisa mulai ragu, orang bisa mulai tidak percaya Tuhan. Nah, ini celah yang biasa iblis pakai. Lalu iblis mulai bisik-bisik. Lalu iblis mulai bilang gini, ya udah, mundur aja, nggak usah, berhenti aja. Tuh, cari lihat yang lain aja. Mereka nggak mengerti kamu. Stop, berhenti, lock of wreck. Cari lain. Ya kan? Makanya Yesus bilang gini, berjaga-jaga dan berdoalah. Yesus pun dicobai oleh iblis loh, hati-hati. Hati-hati ya. Oke, Yesus pun dicobai oleh iblis. Waktu dia gagal cobai Yesus, kita tulis apa? Lalu iblis mundur daripadanya, tapi dia menanti waktu yang tepat. Iblis pantang menyerah loh. Sampai Anda jatuh, baru dia, dia mundur betul, saudara. Tapi kata kitab, dia cari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Waktu Anda nggak lagi berdoa, waktu Anda nggak lagi baca kitab, waktu Anda nggak lagi ke komsel, waktu Anda nggak lagi ke ibadah raya, waktu Anda nggak lagi ke ibadah youth. Itu waktu yang tepat buat iblis serang Anda. Makanya waktu punya masalah, tidak ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar bisikan iblis. Kalau Anda punya masalah, Anda ke gereja, yang Anda dengar itu bisikan Roh Kudus. Kasih kuat Anda, walaupun masalah Anda nggak selesai, tapi Anda dikuatkan, amin. Anda punya masalah, Anda diam di rumah, iblis bisik-bisik Anda. Oke. Lama-lama mulai berpikir, ya udah kalau kayak gini, hidup saya nggak punya arti. Lalu mulai pikir sabaran dapat, lah sudah. Tali rafia kalau siang ada tali tambang ya tali rafia sajalah, lapis 5 lah, gantung ujung ke ujung lah sudah. Kalau nggak ada tali udah ada apotek dekat-dekat ya kan, kloroquine 20 strip, satu ketelang. Men capek, darah capek nggak? Hidup kayak gini capek saudara. Saya yang khotbah pun capek, saya yang khotbah aja capek gitu. Ngomong kayak gini, apalagi Anda yang rasakan capek teman-teman. Maka cari Tuhan, amin. Hidup ini sudah begitu keras, susah teman-teman. Penting Anda cari komunitas yang tepat. Komsel ada di situ, bertumbuh di situ. Ibadah youth ada di situ teman-teman. Dengar, semakin sering Anda dengar firman Tuhan itu semakin bagus. Karena nanti firman Tuhan yang merasuk Anda punya roh. Semakin jarang Anda dengar firman Tuhan, nanti roh setan, roh jahat yang merasuk Anda punya roh. Betul nggak saudara? Amin nggak? Amin ya. Amin ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya. Dengar bisikan negatif lalu mulai cara penanganan buat Tuhan itu hilang, beda, salah, keliru. Jangan teman-teman. Tuhan mengasihi Anda, amin. Tuhan tahu apa yang Anda rasakan. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. He cares.
He loves you. Amen. Bilang buat orang ke kanan, Jesus love you. And I love you too. Loh, please. Waktu saya bilang Jesus love you and I love you, bukan minta cinta, bukan mengasihi maksudnya. Ya ampun. Oke. Ini bukan soal pesan cinta, bukan mengasihi. Oke. Jadi sekali lagi bilang buat orang kiri kanan, Jesus love you and I love you too. Amin. Anda senang gak waktu Anda tahu bahwa Anda dicintai Tuhan? Senang gak? Senang dong, ya kan? Waktu Anda tahu bahwa Anda dicintai Tuhan, Anda gak butuh yang lain, teman-teman. Oke, makanya Anda bisa nyanyi lagu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang perlu kita ingat saat terjadi penundaan. Yang pertama, yang perlu Anda ingat waktu Anda mengalami penundaan, Anda lihat jawaban doa Anda mungkin dalam pekerjaan, promosi nggak kunjung datang, padahal Anda sudah bikin segala macam hal yang baik, atau mungkin yang lain-lain, saya nggak tahu, mungkin soal jodoh, mungkin soal pekerjaan, yang lain, saudara, jangan korek kiri kanan, saudara, yang perlu Anda ingat yang pertama, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Amin. Jadi waktu Anda berdoa itu belum datang, percaya dan tunggu aja, Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu yang besar. He prepares something big. Haleluya. Something great. Haleluya. Ya, tunggu aja. Di masa penundaan, Tuhan mendorong kita untuk lebih banyak berdoa. Jadi waktu lihat belum datang, berdoa. Belum ada, berdoa. Pray until something happen. Belajar berharap serta percaya pada waktu dan rancangan Tuhan. Karena waktu dan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. He makes everything beautiful in His time. Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita buka Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari semua rancangan dan rencana kita. Amin. Anda mau yang mana? Yang standar Anda atau yang standar Tuhan? Standar Tuhan dong, ya kan? Karena kalau Tuhan kasih nggak tanggung-tanggung, please deh, so what gitu loh, ya kan? Dalam konteks bacaan yang tadi kita lihat, saudara, Maria dan Martha punya ekspektasi, Tuhan please, sekarang orang yang Kau kasih sementara sakit, datang sekarang dan sembuhkan dia. Saya percaya hari pertama Maria Martha lihat, hari kedua Maria Martha lihat, hari ketiga Maria Martha lihat. Lihat itu jalan yang nanti Yesus akan lewati, tapi Yesus nggak kunjung datang. Ekspektasi mereka, harapan mereka, rancangan mereka, rencana mereka, Yesus datang sekarang, sembuhkan Lazarus. Tapi Yesus bilang, no, my plan is higher than your plan. Yesus bilang, rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Yesus bilang, sorry, kita tinggal 2 hari lagi, maaf ya. Dan 4 hari setelah Lazarus mati, baru Yesus datang. Dan Yesus patahkan semua mitos orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi 3 hari kalau orang mati itu rohnya masih ada di sekitar mereka. Orang yang mati itu. Dia kalau hari ketiga orang itu bangkit, buat mereka itu wajar. Tapi Yesus tunggu 4 hari. Dia patahkan semua mitos. Yesus bilang, Maria Martha maaf, ekspektasi kamu, rancangan kamu, rencana kamu, dia sembuh. Buat saya orang mati bangkit lebih tinggi dari rancangan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Lebih tinggi. Tuhan ngomong gitu loh. Waktu saya bilang, ya benar Tuhan. Yang Tuhan mau bukan cuma kesembuhan. Yang Tuhan mau orang mati bangkit lebih tinggi. Yang kita mau ya mungkin level ini. Tapi yang Tuhan mau, sorry, kamu bukan di sini, kamu di sini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan kesembuhan doang. Orang mati bangkit, man, please.
Anda punya Tuhan yang besar. Amin. Yes. Okay. Jadi saudara, tunggu waktu Tuhan. Berdoa, jangan pernah hilang pengharapan. Never lose, saudara. Jangan pernah hilang. Yang kedua, apa yang harus kita ingat? Yang kedua, selalu ada waktu menunggu antara menanam dan menuai. Oke. Tidak pernah Anda tanam hari ini, Anda tuai hari ini. Tanam durian hari ini, lalu besok panen. Durian ciluman namanya itu. Gak ada, ya kan? Dulu kan sejarah Sangkuriang, ya kan? Waktu nggak dapat mamanya, ditendanglah itu apa namanya? Iya, Sangkuriang ya. Ditendanglah itu perahu apa gitu, lalu pum jatuh terus akan jadi gunung. Parlente. Dalam satu malam itu katanya dibangun candi-candi satu malam. Buset, Suanggi ke apa? Pakai tuh, ya kan? Sewa tuyul, bayar lagi. Rugi double. Terus gitu, candinya nggak jadi, bayangkan. Mana ada tuyul mau disewa gratis, betul? Yang bilang betul tuh pernah pakai tuyul lah. Oke, ada waktu antara menanam dan menuai. Petani dia akan sabar, dia menanti, dia punya tuaian. Dia tanam tiap hari, dia lihat, dia pupuk, dia jaga. Kalau ada ilalang dia cabut, iya kan? Berjaga-jaga dalam doa Anda. Setiap saat, tiap hari berdoa. Tunggu. Beriman. Tiap saat. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 dan ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dengar, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan di balik penundaan. Yang kita tahu hanyalah bahwa everything's gonna be beautiful in His time. Semua itu akan indah pada waktunya Tuhan. Itu yang kita tahu. Dan itu pengharapan kita. Amin. Itu buat orang ke kanan. Itu yang kita tahu. Itu pengharapan kita. Jadi tunggu waktu Tuhan. Oke. Tidak ada yang bisa menyelami pikiran Tuhan. Ada mungkin menanti 2 tahun, 3 tahun. It's okay. Okay. Tadi saya bilang, you are not running people race, you are not running the race, you are running your own race. Anda yang menjalani, Anda punya balapan, pertarungan. Jangan fokus buat orang punya balapan, fokus buat Anda punya balapan sendiri. Persiapan. Bensin mau habis, isi bensin. Oli habis, ganti oli. Itu maksudnya ya. Oke. Jadi tunggu aja. Selalu ada waktu menunggu, teman-teman. Anda tabur hari ini, Anda tanam hari ini. Percaya, pasti Anda akan tuai apa yang Anda tanam. Tidak mungkin, tidak pernah Anda tidak menuai apa yang Anda tanam. Apa yang Anda tanam, Anda pasti tuai itu. Tidak mungkin tidak. Prinsipnya berlaku yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau kita ngomong yang baik, percaya deh. Oke. Yang Anda tanam hari ini, pasti Anda akan tuai. Tuhan gak pernah bohong. Amin. Termasuk semua investasi yang Anda taruh di rumah Tuhan. Waktu Anda, tenaga Anda, perhatian Anda, uang Anda, semua yang Anda investasikan di rumah Tuhan, itu Anda sementara menanam. Dan karena Tuhan gak pernah PHP-in orang, maka Anda pasti akan menuai apa yang Anda tanam. Amin. Ya. Jangan pernah Anda berpikir bahwa buang-buang waktu 1 minggu 3 kali ibadah di Komsel, ibadah Yud, ibadah Raya, habis deh. Sorry. Setiap waktu yang Anda kasih buat Tuhan itu investasi. Setiap uang yang Anda kasih waktu persembahan itu investasi. Dan saatnya Anda akan menuai itu. Amin. Makanya Amsal bilang kan, oke, memberi banyak, tapi sebenarnya berkekurangan. Itu melawan teori ekonomi loh. Tapi itu fakta, teman-teman. Karena apa yang Tuhan minta Anda kasih, Tuhan gak mungkin kasih jumlahnya sama. Think about it. Okay. Pikir itu, teman-teman. Okay. Apa yang Tuhan minta, gak pernah Tuhan kembalikan jumlahnya sama. Oke. Ya kalau Tuhan, dari ini bukan saya ajar teologi kemakmuran, bukan.
Tapi waktu Tuhan gerakan kita untuk memberi aja gitu. Masalah ganti, nanti Tuhan yang ganti. Fokus kita bukan untuk berkat, fokus kita buat Tuhan. Berkat cuma dampak doang. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita ingat? Oke. Waktu terjadi penundaan. Ini ngomong soal kepekaan cara roh, saudara. Penting sekali untuk berdoa karena kemungkinan besar sedang terjadi peperangan rohani. Ini dalam konteks kisah soal Daniel. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, the Archangel, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Dalam doa, Daniel lihat itu, teman-teman. Waktu dia berdoa, boom, saat itu juga surga bergerak kasih jawaban doa buat Daniel. Tapi kita bilang, oke, Pangeran Media Persia, ini ngomong soal penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh jahat di atmosfer di atas kita. Itu lagi menahan jawaban doa. Itu terjadi, teman-teman. Makanya penting kita berdoa setiap saat, berdoa terus peperangan. Untuk apa yang kita doakan, mungkin tanpa kita sadar, lagi sementara terjadi perang rohani di atas. Jawaban doa Daniel ditahan loh sama penguasa Media Persia, Pangeran Media Persia. Ini ngomong soal roh jahat di udara. Makanya penting tiap hari anda doakan terus, berdoa terus. Kalau anda dikaruniai berbahasa roh, berdoa berbahasa roh. Oke, itu penting, saudara. Itu gunanya anda berdoa berbahasa roh. Oke. Apapun yang Tuhan janjikan serta hendak Tuhan berikan, saudara, sesungguhnya iblis bisa tahu. Oke. Dan iblis bisa menjadi penghambat. Oke. Iblis bisa tahu. Oke. Iblis juga belajar firman Tuhan. Jangan salah, iblis juga belajar firman Tuhan. Makanya waktu dia cobai Tuhan Yesus, dia pakai apa? Dia pakai Khalil Gibran punya puisi? Enggak, saudara. Dia coba Yesus, dia pakai firman Tuhan, ya kan? Gimana Yesus counter? Firman Tuhan juga. Makanya kalau iblis serang pakai firman Tuhan, tidak pernah baca kitab, no kecap, bubur sudah. Mau counter apa? Nggak bisa. Oke. Jadi saudara, penting Anda berdoa ya. Jadi penundaan bukanlah pembatalan. Oke. Apa yang Tuhan janjikan, mungkin lihat Anda punya penglihatan, lewat doa Anda Tuhan kasih buat Anda. Oke. Janji Tuhan itu ya dan amin, dia pasti kasih. Jadi kalau penundaan terjadi, itu bukan berarti bahwa Tuhan sudah membatalkan. Bukan, saudara, tunggu aja. Oke. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Untuk apa? Tadi saya bilang poin yang pertama, untuk menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Sementara Anda dalam masa-masa penundaan, jangan pernah menyerah. Lihat ke kanan, jangan pernah menyerah. Yes, pastor, dangke pastor, itu yang kita butuhkan. Hari ini dia bilang no. Kita tembak dia bilang, saya yang ketemu Pak Tamang, tapi kita simpan menyerah. Kita akan tembak lagi minggu depan. Tembak lagi minggu depan. Tembak lagi minggu depan, sampai habis peluru sekali. Nah, kalau sampai peluru habis, dia bilang no, berarti Anda please pulang ke rumah, berkacalah dan janganlah berbuat dosa lagi, gitu ya. Ya berarti ada yang salah dengan Anda dong, ya kan? Tembak terus. Kan pastor bilang jangan pernah menyerah. Iya dong pastor, tembak terus. Tembak nyong ale, silakan. Habis peluru mau terasa. Berkaca, betul, selama ini beta rambut ini urak-urakan. Gunting rambut dong, mau ibadah yud, gunting rambut rapi. Beta tahu itu kode alam. Oke, kita kembali ya. Iya, betul sudah. Oke, kita kembali ya, saudara. Jangan pernah menyerah. Itu aja. Jangan pernah menyerah. Waktu kita menyerah, waktu kita putus asa, kita tidak akan pernah melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tadi awal sekali saya bilang, waktu kita berdoa, kita beriman, kita minta dalam nama Tuhan Yesus, percayalah di belakang layar Tuhan sementara bekerja, surga sementara bergerak mengerjakan itu bagi Anda. Tunggu aja, nanti aja gitu ya kan. Jadi sekalipun kita belum melihat, bukan berarti bahwa Allah tidak bekerja. Teman-teman pemusik boleh ke depan, WL Singa juga boleh ke depan. Ini lagu yang tiap kali kita nyanyikan.
Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Amin. Yuk, sama kita bangkit berdiri. Saya selesai. That's it. Amin. Amin. Kalau Anda diberkati malam hari ini, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Di saat kita berdoa, di saat itu pula kita percaya dengan iman Tuhan sebentar mengerjakannya bagi kita. Anda mungkin lagi bergumul buat Anda punya pasangan hidup. Anda mungkin lagi bergumul buat Anda punya pekerjaan. Anda mungkin bergumul buat Anda punya beasiswa. Please nantikan itu dengan bersegera. Saya percaya kita berdoa malam hari ini, Tuhan mengerjakan itu bagi kita. Tiap tembok-tembok yang menghalangi kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini diruntuhkan. Kita berdoa apa yang kita doakan selama ini, kita minta supaya dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan kasih itu buat kita. Ingat, penundaan itu sebuah ujian. Katakan ujian. Mari kita belajar menunggu, bersabar. Yang paling terakhir saya mau bilang, rencana Tuhan itu lebih tinggi dari rencana kita. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Dan waktu Tuhan itu jauh lebih indah dari waktu kita. Amin.